Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka melihat guru mereka melihat orang yang pernah menolong mereka. Mereka lihat. Sampai dipukuli, sampai turun di salib ketika Tuhannya ditombak. Mereka lihat darah mengucur dari tubuh orang yang dikasihinya. Saya membayangkan bagaimana sakitnya itu. Minggu lalu saya bicara tentang Maria. Bagaimana Maria melihat anaknya menderita. Bagaimana sakitnya Maria melihat anaknya menderita. Sakit sekali saudara. Mereka berjalan mengikuti Tuhan sambil mungkin mereka berpelukan. Sakit sekali Tuhan kita. Semua yang indah pada waktu itu hilang dari pikiran mereka. Karena mereka cuma lihat Tuhan mereka menderita. Makanya saya katakan minggu lalu, apa yang mereka cari? Mereka cari adalah Tuhan yang menderita. Mereka lupa Tuhan itu memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak lagi berpikir tentang Tuhan yang membangkitkan orang mati, yang meredakan angin ribut, yang mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Mereka tidak pikirkan itu lagi. Yang mereka lihat adalah Tuhan mereka menderita. Yang mereka lihat Tuhan mereka dicambuk, dipukuli sambil memanggul salib yang berat. Saya pernah menulis puisi tentang itu. Engkau peluk salibmu dengan kasihmu. Mengapa engkau tidak lepaskan saja? Mengapa engkau tidak biarkan saja salib itu? Mengapa engkau peluk Yesus? Mengapa engkau peluk salib itu? Tapi engkau peluk karena engkau mengasihi. Karena kalau engkau lepas salib itu, terlepaslah dunia ini dari pengampunan. Terlepaslah dunia ini dari sorga. Dan mereka akan menderita. Maka engkau peluk salib itu dengan kuat Yesus. Engkau peluk Yesus. Engkau peluk salib itu. Dan perempuan-perempuan itu melihat itu. Perempuan-perempuan itu melihat Tuhannya. Mereka lihat Tuhannya menderita. Sampai dikubur. Itu yang dicatat di sini. Mereka mengikuti, Fatsal 23 kalau saudara lihat. Mereka ikuti Tuhan. Ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu, bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka lihat ketika dikuburkan bersama-sama, mereka lihat. Ini tempatnya. Jadi mereka tahu. Mereka ikut dari Galilea. Ya. Mereka ikut dari Galilea sampai di Yerusalem, lalu mereka Tuhan dianiaya, mereka ikut terus. Mereka ikuti terus saudara. Ya. Sampai dikubur, mereka ikuti kubur. Jadi mereka tahu di mana dikuburkan. Sehingga salah kalau ada orang bilang Yesus bangkit. Yesus bangkit katanya. Sebenarnya Yesus tidak bangkit. Murid-murid salah kubur. Saudara pernah dengar itu nggak? Yesus sebenarnya tidak bangkit. Cuma murid-murid gara-gara terlalu sedih, perempuan-perempuan terlalu sedih, sampai seharusnya kuburnya di sana, dia ke sana. Dan ketika dia sampai, nggak ada Yesus. Padahal Yesus nggak bangkit. Tidak. Karena ada banyak perempuan. Kalau mereka amnesia, kalau mereka pelupa, ada banyak. Ibu-ibu biasa suka ingat kok. Perempuan itu suka ingat. Aduh, kuat banget ingatannya. Coba kalau kita suruh hafal ayat. Yang cepat sekali hafal ayat itu ibu-ibu. Yang laki-laki, lama hafalnya. Biar kalaupun hafal, nyontek. Bapak-bapak nanti jadi ini lagi. Ya. Jadi tidak mungkin mereka lupa, karena ada banyak, Maria Magdalena, ya kan? Dan perempuan-perempuan lain. Banyak, mereka datang, mereka lihat, oh di sini dia kuburannya, lalu mereka pulang. Apa yang mereka buat setelah buru-buru pulang? Hah? Apa yang mereka buat untuk buru-buru pulang? Saudara lihat di ayat yang di atas itu. Ayat 56a. Lukas 23 ya. Setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Sibuk sekali ya saudara. Dalam keadaan sedih, sebelum hari Sabat tiba, sebelum matahari terbenam, hari Jumat, sebelum matahari terbenam, mereka harus buru-buru siapkan rempah-rempah. Karena hari Sabat mereka nggak boleh kerja. Hari Sabat harus tidak ada pekerjaan apapun. Sebab kalau mereka bikin pekerjaan pada hari Sabat, mereka berdosa. Jadi, sebelum hari Sabat mereka cepat sekali. Seperti ibu-ibu gitu. Biasa di BSD. Siapa yang bawa makanan?
buru-buru ya, jam 20 begitu, cepat sekali. Cepat sekali mereka. Dan pagi-pagi belum ada HP loh, belum ada WA. Kita ketemu di sini ya bareng-bareng ya. Tidak, berarti kan mereka sama-sama terus waktu itu. Mereka sama-sama dalam kesedihan. Pasti mereka dalam keadaan sedih. Setiap saat mungkin bilang, ingat ya waktu itu bagaimana Tuhan mengajar kita ya. Bagaimana dia sangat baik kepada saya. Maria Magdalena bilang, ada roh yang diusir dari saya. Ada yang sakit, saya sakit tapi dia sembuhkan. Keluarga saya sakit, dia begitu baik. Tapi kenapa mereka aniaya dia? Mengapa mereka siksa dia? Mengapa dia harus mati? Tapi jangan khawatir, kita harus sayang dia, walaupun itu bangkainya sekalipun. Kita mesti datang ke kubur. Pagi-pagi mereka datang untuk bawa rempah-rempah yang mereka sudah siapkan itu. Mereka bawa rempah-rempah itu. Sambil jalan dalam keadaan sedih. Ke tempat di mana Tuhannya terbaring. Kemarin dia tidak terbaring dia tidak sakit jantung, kanker kah? Oh tidak. Tubuhnya hancur sama sekali. Hancur, benar-benar hancur. Bahkan lambungnya ditusuk. Tidak ada sisa sama sekali. Tapi tubuh itu dibalut dengan kain kafan. Lalu mereka datang ke situ. Tidak ada pikiran sama sekali siapa yang mau buka pintu itu. Karena kuburan itu pakai penutup batu besar. Karena itu kubur itu gua. Mereka tidak berpikir bagaimana nanti. Setelah sampai di situ baru mereka berdiri. Nah, sekarang bagaimana mau buka? Saudara baca di bagian lain. Bagaimana mau geser batu itu? Kita perempuan nggak punya kekuatan. Kita memang cukup banyak. Tapi bagaimana cara menggesernya? Saudara. Yang dipikirkan mereka. Mereka sayang Tuhan. Mereka selalu ingat apa yang Tuhan lakukan. Tapi sekarang Tuhan sudah tidak ada. Dulu Tuhan membangkitkan orang mati. Kemarin, hari Kamis sebelumnya, dia membuat begitu banyak mujizat. Tapi sekarang dia nggak bisa tolong kita. Tuhan nggak bisa tolong kita untuk geser batu itu. Bagaimana kita mau masuk ke dalam? Ada batu. Dia tidak ada lagi. Yang biasa menolong kita sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita? Tapi perempuan-perempuan itu maju terus dalam keadaan sedih. Tidak berpikir lagi bagaimana kita mau buka batu itu. Tuhan tidak ada. Biasanya dia tolong saya. Biasanya dia bantu saya ketika saya ada masalah. Kalau saya ada pergumulan berat, saya datang padanya. Tuhan tolong saya. Sekarang dia tidak ada. Dia tidak bisa bantu saya lagi. Dia terkubur di dalam sana. Saya tidak bisa apa-apa. Tuhan saya tidak ada. Tidak bisa. Tapi mereka tidak berhenti, saudara. Kenapa? Mereka sudah persiapkan sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan mereka. Rempah-rempah dan minyak mur. Mereka jalan dan datang di situ. Sampai di situ, saudara, apa yang terjadi? Batu sudah bergeser. Batu sudah bergeser. Mereka berpikir tentang Tuhan waktu itu, nggak sempat. Bagian lain malah dibilang, ketika dia masuk Maria, dilihat Tuhan tidak ada, lalu ada orang yang datang tegur dia malaikat, lalu dia bilang, dia kira penjaga, lalu dia bilang, Tuhan ambilkah Tuhan saya? Di mana Tuhan taruh Tuhan saya? Tunjukkan kepada saya supaya saya dapat datang memberi sesuatu padanya. Mereka datang di situ, kubur sudah terbuka. Mereka kira Tuhan tidak bisa menolong mereka. Mereka kira akan ada yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak. Tidak ada yang dapat menghalangi seseorang yang mau datang pada Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk datang pada Tuhan, termasuk maut. Termasuk maut. Dan kubur itu terbuka. Mereka masuk. Setelah mereka masuk, ada dua orang berkata kepada mereka. Di bagian lain saudara akan baca ada satu orang. Yang benar mana? Satu atau dua? Dua. Tapi yang satu, yang di bagian lain, yang tadi Markus, saudara baca, itu dia bicara tentang yang ditonjolkan cuma satu orang. Cuma satu malaikat, karena malaikat itu yang berbicara. Yang di sini ada dua orang. Lalu dia tanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kamu salah alamat. Mengapa kamu cari di sini? Dia yang hidup itu tidak ada di antara orang mati. Dia yang hidup itu tidak ada di antara orang mati. Kenapa? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
Dia tidak ada di antara orang mati karena dia tidak mati seperti engkau. Dia hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah aku. Aku hidup. Itu Tuhan. Dia tidak ada di antara orang mati. Tidak ada. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ingatlah apa yang dikatakannya. Kan dia pernah bilang ke kalian, satu waktu dia akan disiksa, dan dia akan mati. Tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kan sudah dia bilang itu. Saya baru bilang saudara tadi. Perempuan-perempuan ini mengasihi Yesus. Tetapi ketika situasi membuat mereka sedih, mereka melupakan apa yang Tuhan katakan. Ada banyak kali seperti itu ya. Ketika kita menghadapi masalah, walaupun kita sedang bernyanyi, Engkau Maha Baik ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi banyak kali kita melupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Banyak kali ketika kita menghadapi masalah, kita melupakan bagaimana kuasa Tuhan berlaku dalam hidup kita. Bukankah dia sudah katakan? Bukankah dia sudah katakan? Dia tidak ada di sini. Lalu mereka teringat. Setelah itu mereka pulang berlari-lari. Kalau saudara lihat ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Yudas sudah pergi ke tempat yang layak baginya. Tinggal 11 murid.